Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Dian Amelia dengan NIM H0523311 dari kelas PGSDC 2023. Di video ini saya akan memaparkan hasil penugasan saya dengan judul merekonstruksi informasi tentang masyarakat dan kebudayaan melalui sistem pendidikan di sekolah. Dewasa ini, sekolah telah tersebar di seluruh pelosok tanah air. Hal itu sangat menggembirakan sebab diharapkan kaum terpelajar dapat ditemukan di mana-mana. Dengan banyak kaum terpelajar berarti misi pendidikan sekolah tercapai. Seperti diketahui, misi pendidikan lembaga sekolah ada 3, yaitu yang pertama, pendidikan kepribadian, yang kedua, pendidikan kewarganegaraan, dan yang ketiga adalah pendidikan intelektual. Dalam hal pendidikan kepribadian, sekolah membantu dan bekerja sama dengan keluarga dan lembaga agama. Dalam hal pendidikan kewarganegaraan, sekolah bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintahan dan masyarakat. Dalam hal pendidikan intelektual, sekolah melakukan sendiri walaupun memperoleh bantuan dari lembaga lain, sebab misi pendidikan intelektual adalah kekhususan sekolah. Misi pendidikan intelektual tersebut dilakukan secara berangkai sejak pembelajaran memasuki taman kanak-kanak sampai pendidikan tinggi. Untuk menciptakan pribadi anak sebagai kaum terpelajar, maka pendidikan di sekolah sebagai kegiatan pendidikan bersifat formal perlu memerlukan suatu landasan. Sebabnya, kegiatan pendidikan merupakan peristiwa sosial, gejala rohani, dan tindakan manusiawi dalam hubungannya dengan alam, manusia, dan sistem nilai. Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang berada di tengah-tengah masyarakat hanya akan berhasil bila ada kerjasama dan dukungan yang penuh pengertian dari masyarakat dan keluarga. Sekolah merupakan suatu kesatuan dari pribadi-pribadi yang berinteraksi. Pribadi-pribadi yang bertemu di sekolah tergabung dalam bagian-bagian yang melakukan hubungan organis yang bersistem. Sistem sekolah terwujud dengan munculnya cara interaksi sosial yang khas. Analisis perwujudan sistem sekolah sebagai organisasi sosial dicirikan oleh yang pertama, memiliki suatu penghuni yang tetap. Yang kedua, memiliki struktur politik atau kebijakan umum tentang kehidupan sekolah. Yang ketiga, memiliki inti jaringan hubungan sosial. Yang keempat, mengembangkan perasaan atau semangat kebersamaan sekolah. Dan yang kelima adalah memiliki suatu jenis kebudayaan atau sub-kebudayaan tersendiri. Peranan sekolah dalam merekonstruksi masyarakat berarti sekolah merekonstruksi berbagai tata nilai yang telah ada dalam masyarakat, yang oleh Malinowski disebutkan sebagai upaya mengembangkan kebudayaan. Ada 7 sistem tata nilai atau kebudayaan yang secara universal dikembangkan. Yang pertama adalah bahasa, kedua sistem teknologi, ketiga sistem mata pencaharian hidup dan ekonomi, keempat organisasional, kelima sistem pengetahuan, keenam religi, dan yang ketujuh adalah kesenian. Munculnya berbagai perilaku yang tidak terpuji baik pembelajar maupun masyarakat terdidik lainnya, akhir-akhir ini menunjukkan pendidikan dan pembelajaran yang diberikan belum mampu menyentuh pribadi dan watak anak bangsa. Terkesan pembentukan pola berpikir anak, apalagi pada pembentukan konsep diri, serta interaksi personal cenderung membuat anak terbelenggu. Hal ini disebabkan karena pendidikan di Indonesia dewasa ini masih menggunakan paradigma lama. Perubahan paradigma terus berkembang terhadap penataan manajemen pemerintahan yang termasuk di dalamnya tentang manajemen pendidikan. Salah satu aspek yang sangat dan amat menonjol adalah indikator apakah manajemen pemerintahan dijalankan secara otoriter atau demokratis, akan dilihat sampai seberapa jauh fokus dan lokus kekuasaan itu diaplikasikan. Disinilah peran rakyat atau masyarakat sangat menentukan kekuasaan dan pelaksanaan sistem desentralisasi, yang di dalam manajemen pendidikan kita harus melihat seberapa jauh kekuasaan pembuat kebijakan itu tersentralisasi atau terdesentralisasi. Sehingga dengan adanya tindakan pengontrolan ini, pendidikan tidak akan dikebiri prosesnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Secara sosial, sebagai makhluk etis pun harus tercapai secara optimal dalam memahami dan menerapkan prinsip belajar humanistik yang beranggapan bahwa keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan yang ada pada diri individual terpelajar tersebut. Selanjutnya, seperti apa pengaruh dalam pengelolaan pendidikan? Penyelenggaraan pendidikan nasional yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan paling tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. Pengaruh eksternal dimaksud adalah adanya perkembangan dunia yang mengglobal yang berlaku dalam dasawarsa ini.
sedangkan pengaruh internal adalah pengaruh kebudayaan dan kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Pengaruh tersebut akan berpengaruh pada pembentukan watak dan kreativitas anak bangsa. Kesimpulan dari materi ini adalah misi pendidikan persekolahan tergolong ke dalam 3 jenis, yaitu pendidikan kepribadian, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan intelektual. Sebagai lembaga pendidikan yang berada di tengah-tengah masyarakat, sekolah memiliki peran yang merekonstruksi berbagai tata nilai yang telah ada dalam masyarakat. Terdapat pengaruh dalam pengelolaan pendidikan yang mampu mempengaruhi pembentukan watak dan kreativitas anak bangsa. Pengaruh eksternalnya adalah perkembangan dunia yang mengglobal dan pengaruh internalnya adalah kebudayaan dan kehidupan masyarakat. Sekian pemaparan materi dari saya. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.